itu mampu memberdayakan kita. Dan kalau kita lihat sebenarnya pembelajaran sastra juga terkait dengan pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter. Nah, kalau tadi Bu Leksis, kemudian tadi kita lihat penampilan Pak Ref gitu ya, itu orang-orang yang tentu saya yakin sangat suka membaca, termasuk membaca sastra pada saat mereka dahulu gitu ya. Nah, sayang sekali saya nggak bawa bukunya. Tadi Bu Leksis cerita tentang masa kecilnya Bu Leksis, itu mirip banget sama saya, sama Asma Nadia, adik saya. Bukunya sudah terbit, judulnya Pipi, Gadis Kecil dari Tepi Rel Kereta Api. Itu kisah masa kecil saya dengan Asma, mudah-mudahan bisa difilmkan sebelum kami wafat ya. Ya, film pendeknya udah ada, tapi mau bikin film layar lebarnya. Jadi saya punya adik yang lebih terkenal daripada saya, namanya Asma Nadia, betul. Anda memang hari ini tidak bertemu dengan Asma Nadia, tapi Anda bertemu dengan gurunya Asma Nadia. Ya, jadi masa kecil kami itu tinggal di tepi rel kereta api dan nggak bisa baca buku sama sekali karena kondisi kami sangat sederhana, kalau tidak bisa dibilang sangat miskin begitu ya. Nah, tapi setiap hari kami bisa membaca 10 buku. Bagaimana caranya? Nggak bisa beli buku, tapi bisa membaca 10 buku tiap hari. Ibu kami bawa spray dagangannya. Datang, dia nggak mau pakai angkutan gitu ya. Dia hemat uangnya. Dia datang satu-satu ke tetangga menawarkan spray. Sambil menawarkan spray, saya waktu itu belum jadi tetangganya Bunda Sri, ya. Dia mengatakan, adakah buku dari buku anakmu yang bisa saya pinjam? Anak saya sangat gila baca, tapi kami nggak punya uang untuk beli buku. Waktu zaman dulu mah tahun 70-an mah, di mana nyari perpustakaan atau taman bacaan susah, gitu ya. Nah, tiap hari ibu kami kalau pulang itu selalu bawa 5-10 buku. Dan 10 buku itu langsung hari itu juga habis. Itu sampai ibu saya bilang gini, kami akan menyampul buku itu. Kami akan menyampulnya. Dan kami janji tidak akan ada satu lipatan pun. Seperti kata Bung Hatta. Perlakukan buku itu seperti anakmu, kata Bung Hatta. Jadi kata ibu saya tidak boleh ada satu lipatan pun di dalam buku yang kami pinjam dan dikembalikan dalam keadaan disampul. Jadi orang-orang beramai-ramailah meminjamkan kami buku akhirnya setiap hari. Sementara kami hanya mampu membeli Petruk Gareng begitu ya. Buku yang tipis-tipis zaman dulu gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya dan Asma karakter kami berkembang dengan membaca karya-karya sastra Indonesia. Pada waktu itu terbitan-terbitan Balai Pustaka di awal-awal ya. Saya SMP kelas 1 udah baca Putu Wijaya, SD kelas 6 saya sudah baca Danarto. Serem banget karena kelas 6 SD udah baca Danarto gitu ya. Terus bagaimana saya merasa saya Helvitiana Rosa terbuat dari karya sastra Indonesia. Kalau Anda melihat Helvitiana Rosa hari ini, maka Helvitiana Rosa terbuat dari karya sastra Indonesia. Ibu saya bingung apa maksudnya. Ya, begitu. Karya sastra Indonesia saya selalu ambil positif vibes-nya, hal-hal positif dalam karya sastra Indonesia untuk membentuk jati diri saya dan menguatkan karakter saya. Dan itulah yang saya transfer pada adik saya Asma Nadia. Asma Nadia diterima di IPB, ya, tapi dia punya tumor 8 di kepala. Punya sakit 14 macam penyakit, Pak. Bingung saya, Asma Nadia itu paru-paru, jantung, dan punya 8 tumor di kepala. Masuk IPB dapat PMDK. Tapi kemudian dia nggak kuat karena tumor di kepalanya. IPB kan sistem paket pada waktu itu kan. Terus saya bilang sama adik saya, Denny, saya bilang sama Asma, waktu itu saya juga baru kuliah tingkat berapa, saya bilang, sudah kamu berhenti dari IPB. Orang tua kami marah, ini kakak kok ngajarinnya nggak bener. Adiknya disuruh berhenti kuliah. Saya bilang daripada dia sakit, Mam, kakak janji, kakak akan ajarin adik nulis. Dan saya bilang, nanti adik akan lebih banyak tulisannya dari kakak. Dan suatu hari nanti, adik akan diundang oleh IPB, di mana adik DO di situ, mendeokan diri dari sana. Adik akan diundang untuk bicara di depan profesor, di depan doktor, di depan para sarjana. Adik akan diundang untuk bicara di sana. Itu kejadian 10 tahun kemudian. Asma diundang ke IPB, bicara sebagai Asma Nadia yang penulis buku. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata membaca itu juga bisa
menyehatkan. Ada penelitian dari James Pennebaker yang mengatakan bahwa menulis itu membuat imunitas tubuh kita itu lebih tinggi, menambah imun. Menulis, membaca dan menulis. Kemudian bercerita seperti ini maupun ditulis itu mengurangi gejala-gejala psikis. Ya, jadi kalau kita stres apa itu sangat mengurangi. Bahkan penelitian yang terbaru dia adalah bagaimana, tapi ini jangan diikutin juga sih Pak ya. Tapi terbukti di dia gitu, itu orang-orang yang kena kanker diteliti, mereka yang menulis dengan mereka yang tidak menulis. Mereka yang kena kanker kemudian menulis catatan harian, dia kemudian menjadi lebih panjang umurnya daripada yang tidak menulis. Yang suka membaca juga begitu. Ini penelitiannya James Pennebaker. Ya, jadi Masya Allah, saya kira kita lebih bagus tanya jawab deh. Jadi tahu apa sih yang mau ditanyain gitu. Saya serahkan dulu ke Mbak Anita ya. Nanti kita lanjut lagi omong-omongnya. Jadi diingat saja, Helvitiana Rosa terbuat dari karya sastra Indonesia. Terima kasih. Ini luar biasa ya, baru sampai karena soalnya delay langsung dengan semangat berapi-api menularkannya kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan saya tadi banyak cerita tentang bagaimana influence kepada Mbak Asma ya. Mungkin pada saat Mbak Helvi lagi semangat nih bikin tulisan, bikin cerpen, Mbak Helvi mungkin entah sadar apa enggak, mungkin ketika menulis itu bahwa ada anak kecil di Papua sana Mbak. Anak kecil di Papua sana yang bisa dapat, ya susah dapat buku gitu ya. Saya bisa dapat koran itu aja, tadi sempat cerita bahwa memang koran kalau saya baca itu adalah koran yang kemarin. Saya adalah anak kecil itu yang tinggal di Papua, di Pulau Biak, di pinggir pantai. Ya, kemudian bisa berlangganan Anida itu adalah suatu kemewahan yang luar biasa buat saya, dan itu adalah kayaknya satu-satunya penghubung saya dengan dunia luar pada saat itu. Nyampe sengaja saya sengaja minta tolong, panjang urutannya, jadi saya minta tolong orang, tolong dong langganan beli Anida setiap kali terbit, tolong ntar berapa jalur, karena ya terus kemudian membaca cita-cita itu karena saya pengen sekali, dan sebenarnya tidak ada satu-satunya buku di tempat saya itu ada dikelola sama misionaris, jadi kita cuma ya dapat buku komik ada, kalau komik jadi itu juga mesen. Tapi untuk dapat majalah Anida tidak dijual bebas karena koran aja susah gitu dapatnya. Jadi saya membaca majalah itu dan berkenalan dengan nama, wah ini nama hebat sekali gitu kan, Mbak Helvitiana Rosa. Dan disitulah saya yang mainnya di pantai, bukan keren, tapi memang nggak punya tempat lain, mainnya memang di pantai gitu, bukan healing, bukan. Memang itu mainnya saya gitu. Dan saya terhubung, terkoneksi, terbangun semangatnya dari karya-karyanya beliau. Di situ saya baca ketika Mas Gaga pergi ya, dan lain-lain cerita-cerita yang ada di situ tentang cerita-cerita bagaimana semangat terhadap di Palestina. Nah itu di situ kemudian terbangunlah imajinasi saya bahwa walaupun saya tinggalnya di pulau jauh gitu, tapi yang kalau ke Jakarta aja kita perlu seminggu naik kapal laut. Tapi saya tidak putus bahwa saya tetap bisa mengkonstruksi mimpi, impian dan cita-cita itu. Jadi cita-cita yang saya jalanin hidup di situ. Itu yang kemudian mengawal saya. Jadi saya suka nulis, belajar nulis puisi, terus dan mengasahnya dari semua yang saya bisa temui. Uang saku yang saya sisihkan supaya bisa beli majalah Anida yang dikirim pakai pos yang sebulan nyampainya pada saat itu. Tapi alhamdulillah semua bisa saya bisa merasakan itu, dan kemudian kesempatan lah untuk bisa sekolah gitu di Bandung, sekolah di Bandung, masuk ke ilmu komunikasi. Nah, disitulah saya mungkin lebih mengasah lagi karena bertemu dengan teman-teman yang jurusannya jurnalistik. Sementara saya bukan jurusan jurnalistik. Saya nggak ngambil jurnalistik karena saya takut dosennya killer kalau di Vkom. Kalau ngasih tugas bisa bikin waktu mens jadi geser. Saking stresnya, jadi saya nggak mau ngambil itu, saya ngambil ini aja komunikasi pemasaran karena kuliah memang harus biaya sendiri gitu, jadi saya harus dagang, saya mungkin mau berdagang lah, ambilnya komunikasi pemasaran daripada saya stres mikirin gitu, karena orang tua saya sudah pensiun, jadi saya harus biayain kuliah sendiri, biaya hidup sendiri, dan tetap saya nulis. Bahkan di situ
ada momentum waktu itu tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu adalah momentum saya menyelesaikan skripsi sekitar 1 bulan saya selesaikan skripsi. Bukan hebat karena nggak punya uang lagi, jadi saya takut biayanya makin mahal. Sekarang saya takut, jadi saya kerjakan cepat. Dan itu gak lama kemudian ada tsunami kan. Dari tsunami itu saya mikir, orang lain sedang mengalami hal yang begitu hebat, saya punya kesempatan sebenarnya gitu untuk terus mengejar mimpi saya gitu. Jadi ketika ngeliat musibah tuh jangan biasakan lihat itu karena mereka begini. Enggak, saya selalu lihat alhamdulillah bukan saya yang kena gitu. Wah, saya masih punya kesempatan untuk berkarya. Maka mulailah di situ saya lebih aktif. Saya pertama nulis di Mizan, untuk Mizan. Dan saya selalu melihat angle tertentu karena saya berangkat dari anak pantai yang mainnya juga di pantai, dulu sebelumnya mainnya di kampung-kampung nelayan. Jadi segala sesuatu tuh saya selalu melihatnya dari selalu ada cerita. Jadi mulai saya berkarya apapun yang diminta pada saya tuh saya pasti ada cerita karena orang dekat dengan cerita, orang lebih tersampaikan lewat cerita. Bahkan sebelum saya lulus, sebelum saya diwisuda, saya lebih dulu menerbitkan buku di Mizan gitu. Saya wisudanya baru berikutnya karena sibuk dagang tadi Pak, cari duit untuk cari duit tadi untuk biaya hidup. Nah disitulah kemudian saya mencoba di tengah teman-teman yang lain anak Vkom gitu ya, nyari kerja di TV, di koran. Saya cari duit dari nulis cari duit dari nulis karena pengen tetap bisa nulis, tetap bisa berbagi cerita. Yang saya bayangkan adalah teman-teman saya di daerah sana gitu. Ketika saya kecil dulu di pulau gitu kan, di kampung nelayan, di desa yang kita sehari-hari tidak menemukan itu, tapi tetap ingin punya akses kepada informasi seperti itu, cerita seperti itu, kisah seperti itu yang membangkitkan semangat. Itu yang ingin saya lakukan. Makanya awal-awal saya dulu itu saya selalu bikin cerita anak awalnya. Bikin cerita anak yang ceritanya itu di kampung-kampung gitu, di desa-desa gitu. Itu yang saya buat. Dan ternyata makin lama kok makin asik ya gitu. Makin asik. Saya kemudian jadi terjun ke penerbitan juga karena kok asik ya, saya bisa belajar banyak. Saya pernah jadi editor akuisisi. Itu karena satu sih sebenarnya, saya pengen dapat buku gratisan dari penerbit-penerbit di luar negeri. Jadi kalau kita jadi editor akuisisi, saya berhubungan dengan penerbit-penerbit di luar, melihat, ini bukunya bagus, kita hubungin agensinya, boleh nggak kita minta sampelnya, dapat kan dikirim, saya dapat baca buku-buku mereka, seneng banget. Jadi, dan di situ pula, selain tadi buat buku gratis, saya juga melihat asiknya gitu bagaimana mereka membuat riset, ya. Riset, saya boleh semangat melihat riset-risetnya mereka itu jadi populer, jadi seru. Kita tuh hebat loh, jangan Indonesia tuh hebat, Indonesia tuh masyarakatnya lebih banyak kan. Yang di wisuda lebih banyak gitu, sarjananya lebih banyak, magisternya lebih banyak. Masa sih nggak ada yang bisa dipopulerkan seasik itu? Setiap tahun kita mewisuda berapa banyak? 1 tahun itu 2 kali ya kita wisuda, kan lebih gitu ya. 3 kali ya, nah itu udah berapa ribu orang tuh yang diwisuda. Tapi sebanding nggak dengan karya yang muncul di toko buku, diterbitkan, gitu. Sebanding nggak, itu yang kemudian saya lihat, kenapa ya kita nggak bisa seperti itu? Padahal ada sisi-sisi lain yang menarik di kita itu kan, yang risetnya anak-anak atau risetnya orang-orang yang anak-anak maksudnya sarjana gitu dengan teman-teman yang dari kampus itu dekat kan sebenarnya dengan keseharian, dekat sekali. Mereka terjun langsung ke petani misalnya itu kan, mereka langsung terjun ke masyarakat, komunitas semuanya. Jadi contohnya itu dekat. Cuman isunya ada satu, tulisannya nggak dibuat asik gitu, ya kan? Susah. Jangankan yang mau baca, yang nulisnya belum tentu mau baca lagi gitu. Yang nulis skripsinya belum tentu mau baca. Coba di sini yang sudah lulus dan baca skripsinya kembali ada? Tidak tahu ada di mana juga. Kok gini lah, gitu kan? Nah jadi saya lihat, tapi kita nggak buat itu jadi asik. Apakah yang keliru di mana gitu? Tapi saya bukan mau cari siapa yang keliru,
karena itu jadi panjang urusannya. Mendingan saya ngajakin orang aja, yuk nulis itu asik, dan yuk coba kita mulai arahkan apapun ya karyanya kita. Sekarang termasuk tadi karya ilmiah juga bisa dilahirkan menjadi sesuatu yang asik. Pernah kita saya bekerja sama dengan Unpad, kemudian kita kurasi beberapa karya yang masuk, kemudian kita pilih ini bagus, ini bisa jadi buku langsung, ini bisa langsung dibuat populer, dan terbitlah kurang lebih 20 buku yang kemudian di formatnya itu benar-benar jadi populer. Dan tidak menyangka, sebenarnya orang juga tidak menyangka ternyata kok bisa ya buku saya tentang budidaya cabai kok bisa jadi asik gini ya katanya. Dan apa yang dia tulis itu kan sebenarnya bisa jadi percepatan buat para petani gitu kan. Tapi petani-petani kan juga nggak mungkin baca riset ya. baca dari jurnal juga nggak mungkin. Tapi itu kan kalau kita beri angle yang asik, yang tepat, sebenarnya bisa. Dan itu terbukti 20. Kemudian dari kampus lain kita berhasil membuat buku-buku itu menjadi lebih asik. Jadi sebenarnya menulis itu bukan hal yang mengerikan, membosankan, yang bisa berdaya dengan luar biasa gitu. Tapi dengan sastranya menjadi orang yang 20 orang Indonesia loh, kayak banyak jumlah orang Indonesia berapa ratus jiwa, cuma 20 orang yang bisa terpilih dan berkali-kali gitu masuk menjadi orang-orang yang muslim yang berpengaruh di dunia. Jadi angle-angle-nya itu yang sebenarnya sangat mungkin kita temukan dalam setiap diri kita. Jadi kalau merasa saya nggak mungkin deh, kayaknya nulis agak berat. Iya, kalau nulisnya mikirnya buku solo gitu, buku utuh gitu mungkin dia berat. Mungkin kalau menyandarnya ke siapa akan berat. Kalau ngeliat ke Mbak Hevi mungkin berat kalau saya mengikuti itu. Tapi kan Mbak Hevi juga mulai dari Hevi kecil sampai akhirnya seperti ini. Jadi mulai dari langkah kecil hingga akhirnya seperti ini. Kalau dipikirkan itu nulis itu asik, nulis itu seru, nulis itu kebermanfaatannya luas, tulisan kita jejaknya bisa jadi sesuatu, itu nggak akan berat. Siapapun kemudian langsung bisa membuat karya tulis gitu kan. Apalagi sekarang kita hadir di masa yang platform apapun untuk merilis karya kita itu banyak banget gitu. Karya kita apapun itu harus bisa inline dengan arus informasi yang ada. Itu yang saya selalu lihat dari semua perjalanan orang-orang menulis, dari perjalanan banyaknya karya yang bertebaran di sekitaran kita gitu. Sangat bisa ditemukan angle asiknya. Dan akan seru sebenarnya, seperti yang dilakukan sama UPT itu keren. Setiap tahun mereka selalu bikin buku-buku yang menginspirasi tentang Bung Hatta. Digali lagi. Orang biasanya baca novel, kita bikin kumpulan cerpennya deh, atau kita bikin jadi novel. Orang ada yang suka bacanya artikel pendek, ayo kita bikin, kata Mbak Mas ya. Siapa takut, ayo bikin. Sekarang puisi mah oke, terus gitu. Sampai tadi akhirnya kita bikin konser di atas gitu ya Pak. Gara-gara minta gitar, dikasih gitar listrik, waduh, nggak apa-apa, palang tanggung udah yang kita. Itu ada Bang Rozi, tadi Bang Rozi ya, yang bantu. Terima kasih atas konsernya. Kita bikin konser, ternyata teman-teman luar biasa menemukan angle-angle tentang Bung Hatta yang tidak umum, gitu. Dan tadi kita ngelakuin riset Mbak, jadi kita ngelakuin riset buat bekal biar besok nanti kalau di-drill sama Mbak Helvi. Mudah-mudahan mereka sudah punya insight-insightnya. Jadi itu banyak hal sebenarnya dari menulis itu yang kalau memang dimulai dengan asik, karena tadi kalau saya bangun dari imajinasi, saya mau bisa menjangkau banyak orang, saya mau menciptakan kebermanfaatan yang lebih luas, kayaknya nggak akan jadi beban berat. Benar-benar asik, kita bisa terus produktif. Saya rasa di sini juga banyak yang minimal sudah bikin antologi, ya nggak? Ya kan, sudah banyak minimal sudah bikin antologi. Itu sudah satu lompatan yang hebat. Tinggal nanti bagaimana kita bisa inline lah dengan arus informasi yang ada dan terus berkarya. Cara-caranya gimana? Oh banyak banget. Sekarang nggak terbatas ya. Nggak bisa nulis panjang, bikinlah video-video pendek yang video artikel. Ada konten-konten seru yang bisa kita sharing. Intinya bagaimana kita terus bisa berbagi kebermanfaatan yang luas. Itu karena hujan sudah 22 sama